Hey, nama aku David. Sekarang aku kelas 2 SMA di salah satu SMA di Salatiga. Eh, aku di sini cuma mau berbagi sedikit aja sih apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupku. Eh, dan aku berharap apa yang aku sharingkan ini bakal jadi berkat buat kalian semua. Eh, Mungkin aku mau mulai dari latar belakang dulu. Eh, Papaku orangnya keras. Dia dari luar Jawa dan mamaku dari Salatiga asli. Em, Saat kecil aku udah biasa hidup pindah-pindah karena tuntutan pekerjaan papaku. Dan aku selalu takut dengan papaku karena dia cukup keras dan aku sering dimarahi juga karena berbagai alasan. Dan papaku karirnya mulai melonjak sampai akhirnya dia di PHK saat aku kelas 2 SD. Dan itu memaksa kami semua untuk pindah ke Nias, pulang ke kampung halamannya papa. Dan baru 6 bulan kami kami beranjak lagi ke Salatiga di sini. Aku masih kelas 3 SD waktu itu. Dan saat aku naik ke kelas 4 SD, papaku mutusin dia mau balik ke Nias lagi, tapi aku sendiri memilih untuk tetap di Salatiga, tinggal sama nenekku. Tapi papaku dan mamaku beserta adikku mereka pulang ke Nias. Itu waktu aku kelas 4 SD. Jadi kalau bisa dibilang dari kelas 4 SD sampai kelas 1 SMA, aku belum pernah ketemu papaku. Jujur aku bahkan mungkin sampai lupa wajahnya gimana. Kalau nggak ada fotonya, aku udah bener-bener males, nggak ada hubungan. Aku ngerasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidupku. Mungkin aku masih sering hubungan lewat sama mamaku lewat telepon. Tapi aku lama-lama jadinya males gitu loh. Aku aku bener-bener males. Terus di rumah juga sama eyang, aku sukanya membantah terus, marah-marah dan nggak jelas. Eh, Hidupku mulai gak jelas arahnya kemana. Aku masuk ke SMP. Di SMP itu hidupku tambah gak jelas lagi. Aku mulai jatuh ke yang namanya game online, yang bener-bener ngabisin banyak uang. Setelah aku bisa lepas dari game online, aku mulai cari-cari tempat di mana aku bisa diterima lagi. Aku mulai ngoleksi barang-barang yang sebenarnya jauh lebih ngabisin uang dari game online. Aku di sekolah juga nggak punya teman. Kalau misalnya ada cuma dikit, itu pun nggak jelas. Di sekolah bener-bener ancur aku pelajarannya, karena game online dan barang-barang koleksiku itu. Tapi berkat Tuhan aku bisa lulus dengan nilai yang cukup bagus meski nilai rapotku gak sebaik nilai ujian nasionalku. Nah, sebenarnya kalau dilihat aku masuk SMA juga gak niat, asal ikut-ikutan aja karena ya mau kemana lagi kalau sekolahnya nggak di sekolah yang aku tempati sekarang. Biasalah ngikutin ya saudara-saudara yang pada masuk sana. Aku juga nggak tahu kenapa masuk sana. Aku ambil program khusus mungkin namanya, tapi nggak jelas juga. Di SMA ini mungkin aku mulai berubah sedikit demi sedikit. Aku mulai punya banyak teman. Di sekolah juga aku mulai nilainya mulai baik. Aku jadi sering diikutin lomba oleh sekolah. Tapi masih ada sesuatu yang bener-bener nggak apa gitu ya di hidupku. Terus di sekolahku itu ngadain acara retreat. Aku penasaran juga, itu nanti kayak gimana, apa kayak SMP dulu retreatnya, apa ini bakal jadi gimana. Tapi aku sebelum retreat aja aku udah mulai bantu panitia Galidana yang bahkan mereka kelas 12 semua, aku masih kelas 10, yang notabene-nya aku waktu SMP aja gaul sama yang seangkatan susah. Tapi aku bisa kumpul sama mereka, bisa Galidana sampai ke luar kota di Ambarawa. Terus pas acara retreatnya di sesi pertama tuh bahasnya tuh tentang hati Bapa. Yang aku ingat jelas di situ tuh tentang mengampuni. Aku mulai ingat tentang papaku, tentang mamaku, tentang adikku juga. Seberapa aku
males sama mereka, hampir nggak peduli, bisa dibilang benci juga. Tapi aku di situ mau aku bilang apa ya sama Tuhan, aku lupa detailnya, tapi yang jelas aku mau bilang aku mau maafin mereka, aku mau berubah. Dan aku bener-bener nangis di situ sejadi-jadinya sampai aku nggak tahu apa yang aku lakuin di sana lagi. Terus aku beraniin diri kesaksian di depan waktu setelah sesi pertama itu. Dan beberapa hari kemudian setelah retreat itu, aku beraniin diri mau telepon bapakku. Aku minta maaf sama dia, sama mamahku juga, atas semua yang aku lakukan. Aku bilang I love you sama mereka, dan itu menjadi titik awal perubahan di hidupku yang membuat aku jadi seperti sekarang. Terus setelah kejadian itu aku mulai berapi-api, menceritakan teman-temanku tentang Yesus, apa yang aku rasakan. Tapi lama-kelamaan aku mulai down lagi. Apa yang terjadi, aku mulai bingung. Aku mulai ngerasa males lagi sama papa mamaku, apalagi setelah aku lagi main di rumah temen. Tiba-tiba papaku telepon, Fit, itu mamahmu kabur dari rumah bawa adikmu, di telepon sambil nadanya marah. Bener, aku di situ aku bingung apa yang harus aku lakuin. Aku cerita sama temenku apa yang harus aku lakuin, dan yang jelas aku cuma berusaha nelpon mamahku. Di situ aku coba jadi perantara di antara mereka, tapi nggak berhasil. Mungkin aku waktu itu di rumah cerita sama bulekku, aku nangis di sana. Ya, aku udah belajar kalau nangis itu bukan suatu tanda kelemahan, tapi itu tanda penyerahanku kepada Tuhan, karena aku emang lemah dan nggak bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Dan di situ aku udah bingung mau ngapain lagi. Itu posisinya aku mau lomba di provinsi. Itu H-2 ya. Aku dikasih dispensasi libur dari sekolah. Aku nginep ke rumahnya kakak rohaniku. Di situ aku cerita semuanya, ditemani dengan temanku. Kami bertiga di sana. Yang jelas di sana aku diajarin untuk lihat sesuatu dari sisi pandang Tuhan. Saat mamahku kabur dari rumah, dia berencana untuk balik ke Salatiga, dibiayai oleh nenekku. Nah, di situ aku diajarin untuk lihat dari sisi pandang Tuhan, dimana kalau aku bakal ketemu mamahku lagi setelah sekian tahun, setelah 5 tahun. Dan aku diajari tentang untuk tenang, untuk merasakan ini baik untuk jiwaku. Semua rencana Tuhan, gak ada yang jahat. Tuhan gak mau pakai cara yang biasa-biasa aja untuk aku ketemu lagi sama mamah papahku. Dan oke, aku nanggap itu, tapi aku masih gak ngerti apa. Masih nggak terlalu peduli jujurnya, meski aku di situ nangis dan ngefeel banget di situ. Terus pas hari hanya kan mamahku dari Nias, dia ke Bogor dulu ke tempatnya tandaku. Nah, di sana papaku telepon, waduh ini kok bisa ada papa. Ternyata sebelum itu tuh mamahku tuh dia pulang dulu ke rumah, dia bilang mau damai sama papaku, nggak mau pergi kabur lagi. Dia malah pergi ke Bogor tapi sama papaku. Bener, itu nggak direncanain banget. Bulekku juga nggak tahu, yang tahu cuma eyangku. Aku di situ bener-bener bingung mau ngapain. Jujur bulekku sama papaku punya masalah konflik yang cukup lama, dan aku juga nggak terlalu ngerti apa. Tapi saat mamahku sama papaku udah sampai di Salatiga, dia nggak datang ke rumah yang aku tempati, soalnya di sana ada bulekku, dan aku yakin bulekku pasti ngamuk di sana. Dan aku disuruh ngerahasiain sama eyangku, dan aku ke rumahnya saudaraku di mana papa sama mamahku ada di sana. Jujur di sana papa sama mamahku peluk aku, tapi aku di situ males, jujur males. Aku nggak tahu. Aku mencoba memeluk mereka ulang, mencintai mereka, tapi aku nggak ngerasain apa-apa di sana. Ya mungkin ngerasa sih, tapi nggak bener-bener gimana ya, aneh gitu rasanya. Terus ada suatu saat dimana aku ikut camp lagi. Di sana aku mulai belajar ulang apa yang sudah aku pelajari di retreat yang diajari di sekolah. Dan di sana aku mulai belajar kalau aku harus ninggalin dosa-dosa lama aku lagi. Di situ aku ngampuni papaku lagi untuk kedua kalinya. Dan sebenarnya aku nggak pernah ngerencanain papa mamaku untuk datang di retreat itu, tapi atas saran fasilitatorku, atas bantuannya,
papa mamaku datang di hari ketiga. Di situ aku udah siap, aku bingung mau ketemu mereka mau ngapain, tapi yang aku lakuin di situ saat aku ngelihat mereka udah nangis, aku lari ke arah mereka. Aku benar-benar meluk mereka dengan sepenuh hati, dengan tangisanku yang benar-benar nggak tahu aku gimana waktu itu. Terus aku basuh kaki mereka, aku sujud di hadapan mereka, benar-benar itu bukan cuma suatu momen, tapi itu adalah bukti aku mengasihi mereka. Di situ kehidupanku mulai diubahkan oleh Tuhan, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Mungkin secara materi papaku nggak sekaya waktu aku kecil dulu, waktu dia masih punya pekerjaan tetap, tapi aku tahu banyak keluarga yang masih bantu aku, masih banyak perpanjangan tangan Tuhan buat keluarga kami. Di situ keluarga kami diubahkan. Aku Tuhan benar-benar ubahkan papaku yang dulu ke gereja aja cuma mainan HP, nggak pernah ke gereja. Sekarang dia jadi pelayan yang baik, dia benar-benar cinta sama Tuhan. Aku itu bersyukur karena Tuhan begitu mengasihiku, meski aku orangnya kayak gini, pede aja waktu SMP, nggak pernah berangkat sama orang tua ya gitu, sama nenek yang udah ngasih tempat tinggal aja bantah. Tapi Tuhan begitu mengasihiku, dia benar-benar mencintaiku di masa-masa gelapku, dan dia begitu mengasihiku sampai melakukan semuanya itu untukku, dan aku nggak mau berkat Tuhan yang sudah dia berikan pada aku berhenti di aku saja. Aku mau menceritakan ini semua kepada kalian dengan maksud men-sharingkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada aku. Dan siapapun kalian di sana yang kalian merasa benar-benar hopeless, keluarga kalian hancur, di sekolah kalian nggak jelas, kalian ngerasa Tuhan nggak ada, di mana Tuhan? Aku di sini saksi nyata kalau Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, dia udah bisa mengubahkan hidupku. Aku yang dulu benar-benar nggak peduli sama orang tuaku, yang nggak punya teman di sekolah, yang nilainya hancur, aku bisa diubahkan. Aku bisa mengampuni dan mengasihi orang tuaku. Aku bisa punya banyak teman sekarang. Aku bisa dengan mudah bergaul. Aku nggak takut lagi untuk bergaul. Dan aku di sekolah juga nilainya tergolong bagus, nggak seburuk waktu SMP dulu. Aku bahkan sekarang sering jadi perwakilan lomba di sekolah. Dan Tuhan begitu memberkati aku sampai saat ini. Dan aku yakin kalau dia bisa ngubahin hidupku, kenapa dia nggak bisa ngubahin hidupku? Pertanyaannya, kamu mau nggak diubah hidupnya sama Tuhan? Aku berdoa untuk kalian yang menonton video ini, Tuhan memberkati kalian. Apapun permasalahan kalian, dia mencintai kalian.